Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu meskipun secara tidak langsung di aplikasi Sahabat Ngaji ya, dalam rangka mencari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berberkah ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam kebaikan ya. Di antaranya mengikuti kajian-kajian seperti ini ya. Meskipun tidak secara langsung bertatap muka, akan tetapi itu adalah indikasi yang Allah berikan kepada kita semua sebagaimana yang Nabi kita SAW sabdakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'mala." Apabila ada seorang hamba, Allah inginkan dia kebaikan, niscaya Allah akan gunakan dia. Apa makna Allah akan gunakan dia? Artinya apa? Dia senantiasa Allah akan bimbing, Allah akan giring dia senantiasa dalam kebaikan. Ya. Di antaranya pada kegiatan acara di aplikasi Sahabat Ngaji ini. Maka bersyukurlah teman-teman sekalian, karena ini salah satu keutamaan yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yaitu Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua, Allah tuntun kita senantiasa berada di dalam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita, senantiasa berada di dalam kebaikan. Kemudian salat dan salam kita berikan kepada suri tauladan kita, manusia yang paling agung, manusia pilihan Allah, dan manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana beliau telah menghabiskan jiwa dan raga beliau hanya untuk kita semua, maka sepantasnya bagi kita agar senantiasa mengikuti apa-apa yang telah beliau ajarkan, apa-apa yang beliau telah lakukan, dan apa-apa yang beliau telah katakan. Itu salah satu kecintaan, bentuk kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan itu kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul dengan manusia yang paling terbaik itu, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di siang yang berberkah ini kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan Lailatul Qadar ya. Ya mungkin teman-teman sebelumnya ya, sering mendengarkan kata Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ini berada di dalam Al-Qur'an ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qadar ya. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelumnya teman-teman yang berbahagia, Ramadan ini salah satu ajang kita untuk memperbanyak amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dan klimaksnya itu kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini kalau kita ibaratkan dari segi perlombaan, dia seperti perlombaan maraton, lari maraton. Dan bukan perlombaan sprint ya. Kalau sprint kan teman-teman ketahui bahwasanya perlombaan sprint itu paling 100 meter, 150 meter. Dan dia habiskan seluruh tenaganya di 100 sampai 150 meter tersebut. Hanya untuk menggapai finish juara satu ya. Mendapatkan kemenangan. Nah, Ramadan bukan seperti perlombaan sprint. Tapi Ramadan seperti perlombaan lari maraton. Dan lari maraton itu berkilo-kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo, tergantung ya, tergantung kebijakan dari panitia yang menyelenggarakan lomba tersebut. Artinya lari maraton lari yang sangat panjang. Coba lihat teman-teman sekalian, apa yang mereka lakukan para atlet maraton itu. Sebelum melakukan lari maraton itu mereka pemanasan, stretching, ya pemanasan agar supaya tidak terjadi kram-kram, kaku sementara lari pada saat lomba maraton itu, mereka pemanasan ya. Seperti itu juga dengan berpuasa, butuh pemanasan ya. Makanya
ulama-ulama terdahulu. Ketika masuk bulan bulan Rajab sampai masuk bulan bulan Ramadan itu, mereka senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak hafalan, memperbanyak menghatamkan Al-Qur'an, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersedekah dan amalan-amalan ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para, atlet-atlet maraton itu mereka bersiap-siap lari ya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lari seperti orang yang mengikuti perlombaan sprint? Tentunya tidak. Mereka lari itu tidak langsung kencang seperti itu ya. Mereka lari biasa-biasa saja ya. Seperti itu Ramadan ya. Santai dulu ya, biasa-biasa dulu dengan yang standar-standar dulu ya. Dan puncak dari maraton itu, dekat-dekat finish apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lari santai? Mereka lari biasa-biasa saja? Tidak, mereka lari sekencang-kencang mungkin. Mereka habiskan seluruh kekuatan mereka demi meraih garis finish mendapatkan peringkat yang pertama. Kemudian teman-teman yang berbahagia, Ramadan kurang lebih seperti perlombaan maraton tersebut. Karena sesungguhnya amalan itu kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat di akhirnya, bukan di awalnya. Ya. Seandainya amalan itu ditimbang dari awalannya, di pertamanya, maka kita paling banyak mendapatkan amalan yang sangat luar biasa, pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat momen 1 Ramadan, awal-awal Ramadan, masjid membludak, penuh, diisi oleh jamaah, bahkan jamaah yang tidak dikenal, yang kemarin di luar Ramadan itu tidak pernah kelihatan di dalam masjid, pas masuk awal-awal Ramadan, semua terlihat wajah-wajah baru. Tapi hakikatnya mereka orang-orang lama yang jarang nongol di masjid. Kemudian teman-teman yang insya Allah dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadikan Ramadan itu bersemangat di bulan Ramadan hanya di awal-awal saja. Ya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita tidak akan mendapatkan inti dari bulan suci Ramadan. Yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu Allah letakkan di akhir-akhir Ramadan. Ya. Dan itu selaras dengan kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu tergantung di akhirnya, bukan di awalnya. Dan kita lihat fenomena yang kurang mengenakan dan menjadikan kita sedih sebenarnya. Bahwasanya akhir-akhir Ramadan ya, sepekan ya, H-7 Lebaran itu, apakah masyarakat, apakah jamaah, kebanyakan yang kita lihat pada saat ini hakikatnya, realitisnya, bahwasanya jamaah itu di akhir-akhir Ramadan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tetap bertahan di masjid-masjid, sholat tarawih dan witir? Ternyata tidak. Kita lihat yang awal Ramadan itu masjid membludak, penuh, bahkan sampai di luar mereka mengalas tikar itu, ya, menggerai tikar. Pas akhir-akhir Ramadan, ternyata ada kemajuan. Tapi kemajuan ini bukan dari segi kebaikan, kemajuan dari segi tidak baik artinya ya. Kemajuan dari segi saf ya, yang tadinya safnya penuh, akhirnya apa? Di akhir-akhir Ramadan, safnya sudah mulai ada kemajuan. Maju, maju, maju. Ketika diselidiki, kemana ini jamaah-jamaah yang kemarin hadir di awal-awal Ramadan, bahkan sampai meramaikan masjid tersebut. Mengisi di masjid tersebut dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholat tarawih, witir dan tilawatul Quran. Kemana mereka? Di akhir-akhir Ramadan kemana mereka? Ternyata diselidiki yang hakikatnya di akhir Ramadan adalah puncak beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar tersebut yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Ya, kalau kita bahasakan ya, kita seharusnya di akhir-akhir Ramadan itu harus berburu malam Lailatul Qadar, tapi ternyata apa? Kita dapati sebagian jamaahnya di akhir-akhir Ramadan sudah kita tidak ditemukan di masjid. Ternyata mereka bukan berburu malam Lailatul Qadar, tapi mereka berburu diskon di mal-mal.
Ya, makanya teman-teman sekalian, ini salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan, yang harusnya kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia tersebut, tapi sayangnya mereka menghabiskan akhir-akhir Ramadan itu untuk pergi berburu diskon, berbelanja di pertokoan ya, dan semisalnya. Kemudian teman-teman yang berbahagia, insya Allah di siang yang berberkah ini kita akan jelaskan tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar ya? Mungkin sebagian teman-teman belum ada yang tahu, insya Allah kita akan sharing tentang Lailatul Qadar. Agar supaya semoga dengan itu membangkitkan semangat teman-teman sekalian ketika di akhir-akhir Ramadan, teman-teman tidak menyia-nyiakan akhir-akhir Ramadan tersebut. Malah teman-teman semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan filtimasi Lailatul Qadri. Ya. Kalau kita bahasakan berburu Lailatul Qadar ya. Kalau kita pakai bahasa kita berburu Lailatul Qadar ya. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lailatun syarifatun. Suatu malam yang dimana malam tersebut sangat-sangat mulia. Malam yang sangat mulia. Ya. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha lailatul qadari. Allah menjadikan satu malam tersebut yang bernama malam Lailatul Qadar itu menjadikan lebih utama daripada 1000 bulan lamanya. Lebih baik daripada bulan-bulan lainnya, bahkan 1000 bulan. Itulah yang dinamakan Lailatul Qadar ya. Di sini beliau katakan rahimahullah wa summiyat Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha ya. Dinamakan Lailatul Qadar karena sesungguhnya malam tersebut adalah malam yang sangat mulia dan sangat agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sama-sama surah yang sudah kita hafal ya. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. In anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar tersebut? Allah katakan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ketahuilah malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Ya. Makanya mari kita lebih dalam lagi tentang malam Lailatul Qadar. Atau dinamakan malam Lailatul Qadar itu tentang kemuliaan dan kedudukannya sangat agung di sisi Allah SWT. Atau juga wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal laila. Karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar juga itu rezeki-rezeki manusia itu di bumi ini dan semua ajal manusia itu ditetapkan di malam tersebut ya. Tapi tanpa menafikan bahwasanya seluruh hal yang belum terjadi sebelum penciptaan langit dan bumi itu Allah sudah tetapkan tentang ajal kita, tentang rezeki kita. Hanya saja di malam Lailatul Qadar ini ada rezeki-rezeki dan hal-hal yang bisa kita rubah takdirnya ya. Dengan bersungguh-sungguh di situ. Berdoa kepada Allah SWT, banyak-banyak melakukan amalan-amalan soleh, niscaya Allah akan menjadikan rezekinya dan ajalnya itu Allah tutup dalam keadaan husnul khotimah. Disitulah rezeki dan ajal itu Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Dari tahun ini hingga tahun depan Allah akan tetapkan. Ya. Ada yang dimana ketetapan Allah telah tetapkan sudah semenjak lama ya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada juga ketetapan yang bisa dirubah, ketetapan Allah di langit itu bisa dirubah ya, tentunya dengan amalan-amalan soleh kita dan doa kita. Kemudian teman-teman yang berbahagia, di malam Lailatul Qadar itu sangat mulia adalah wa tanazzalu al malaikatu warruh fi tilkal laila. Karena sesungguhnya selain malamnya mulia dan telah ditetapkan rezeki dan ajal-ajal kita dari tahun ini sampai tahun depan, kemudian di malam tersebut malaikat
seluruh malaikat turun di permukaan bumi. Waruh, waruh ulama sepakat, waruh itu malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Ya. Luar biasa kan? Di malam tersebut semua malaikat itu turun. Ya, sampai malaikat Jibril, pemimpin para malaikat ya. Dikatakan ar-ruh. Ruh itu malaikat malaikat Jibril. Apa yang mereka lakukan di malam tersebut? Fayusallimuna 'alal mujtahidin. Mereka mengucapkan dan mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang di malam Lailatul Qadar tersebut bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, sholat malam, dan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Ya. Waqtalafal ulama ya. Ulama berbeda pendapat. Malaikat turun itu menyampaikan doa keselamatan kepada mereka, orang-orang yang bersungguh-sungguh di malam tersebut, ataukah malaikat itu turun menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada para orang-orang yang senantiasa mencari dan berburu malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, di sini disebutkan, hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim? Apakah malaikat turun itu memberikan salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di malam tersebut? Ataukah apa? Au yuballigunahum assalama an rabbihim, atau mereka menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari dan berburu malam Lailatul Qadar tersebut. Luar biasa kan teman-teman sekalian? Ya. Kita mendapatkan, kalau pakai pendapat pertama, kita mendapatkan doa dari para malaikat. Doa malaikat itu apakah mustajab? Tentunya mustajab. Ya. Sangat luar biasa. Malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan ya. Tugas mereka hanya berzikir taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin doa-doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau pendapat kedua, luar biasa. Seseorang yang bersungguh-sungguh di malam tersebut ya, dia akan mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang ketika diberikan salam atau dikirimkan salam, contohnya ya, artis atau siapalah, presiden ya, mantan presiden kita Pak Jokowi ya, ya, semoga Allah jaga beliau. Pak Jokowi memberikan salam kepada kita lewat WA contohnya. Bangga nggak kita? Bangga sekali dong. Langsung kita pamer, langsung screenshot, kemudian kita upload di story-story kita dari WhatsApp, IG dan lain sebagainya. Ya, langsung tag Pak Jokowi. Pak Jokowi ya luar biasa. Beliau chat kepada saya, tanya kabar saya dan memberikan salam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Begitu bangganya kita. Bagaimana lagi dengan yang menciptakan Pak Jokowi ya. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan salam kepada kita melewati perantara para malaikat ya. Luar biasa, sangat bangga kita ya. Bisa jadi salamnya dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa ampunan atau berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sangat luar biasa bagi seseorang yang memang betul-betul mengetahui keutamaan yang terkandung di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian teman-teman yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, penulis rahimahullah Imam Izzuddin bin Abdissalam, wa inna lailata ya'ti fiha al-'aid fiha taslimu rabbil alamin alaihi li jadiratun an takuna khairan min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu seperti Idul Fitri, Idul Adha, seperti hari raya, karena sesungguhnya di bumi ini telah dihuni para manusia. Kemudian turun para malaikat ya. Malaikat itu tidak terhitung ya. Unlimited. Kita tidak ketahui jumlahnya ya. Makanya dikatakan seperti hari raya umat Islam, hari raya besar umat Islam, malam Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya di situ ada keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari malam tersebut, yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian malam Lailatul Qadar juga ada yang memaknai tentang malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Ya, loh kok kenapa dinamakan malam yang sempit? Karena sesungguhnya bumi ini telah dihuni oleh manusia. Berapa miliar manusia? Saya nggak tahu. Tentunya sangat banyak. Kemudian di malam tersebut, malam yang sangat mulia tersebut, malaikat turun sampai malaikat Jibril. Dan kita tahu malaikat Jibril dan para malaikat itu yang sangat banyak tidak terhitung. Ya. Semua malaikat itu unlimited, tidak terhitung. Sangat-sangat banyak. Kita tidak bisa mampu menghitung ya. Makanya dikatakan di malam tersebut
adalah malam yang sangat sempit. Karena di malam tersebut bumi sudah dihuni oleh para manusia dan di malam tersebut turunlah para malaikat yang jumlahnya unlimited. Kemudian teman-teman yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bi wa bi an wa bi ay yaltamisaha al multamisun ya. Dan sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mau mendapatkan keutamaan tersebut, yaitu bersungguh-sungguh mencari keutamaan malam Lailatul Qadar ya, yang terdapat di akhir akhir Ramadan. Wa yatlubuha at-talibun, dan mereka bersungguh-sungguh mencari malam malam tersebut. Walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sahbihi wassalihin min ba'dihi. Maka daripada itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu di akhir-akhir Ramadan itu memang bersungguh-sungguh mencari malam yang sangat mulia tersebut bersama para sahabatnya dan orang-orang soleh terdahulu yang sudah mendahului kita. Karena mereka tahu tingkat keistimewaan dan harga yang terkandung dalam malam tersebut. Sangat-sangat luar biasa. Nabi SAW itu iri teman-teman sekalian kepada umat-umat terdahulu, umat nabi-nabi terdahulu. Karena kenapa? Mereka itu bisa beribadah kepada Allah itu berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Karena umur mereka itu ada yang sampai ratusan tahun. Ya. Sementara kita, ya, umat Nabi Muhammad, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Makanya Nabi SAW itu iri kepada umat-umat terdahulu yang diberikan umur yang sangat panjang. Karena apa? Ketika seseorang Allah berikan umur yang sangat panjang, mereka tahu kualitas mereka tersebut untuk menghabiskan umur mereka tersebut kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Nabi SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya umur kita yang pendek ini 60 sampai 70 tahun ini dengan amalan yang hakikatnya sebenarnya amalan yang kecil, amalan yang biasa-biasa saja bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melebihi dari umur-umur umat Nabi SAW 60 sampai 70 tahun, ya. Bayangkan teman-teman sekalian, seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Contohnya hal-hal yang kecil saja. Dia bersedekah dengan Rp5.000. Ini termasuk kecil ya, atau Rp2.000 ya, kita ambil yang lebih kecil lagi. Dia bersedekah di malam Lailatul Qadar tersebut Rp2.000. Maka seakan-akan dia telah beramal selama 1000 tahun lamanya dengan mengisi kenceleng Rp2.000 setiap hari. Bayangkan teman-teman sekalian, 1000 tahun itu kalau kita konversikan ke tahun, 83 tahun lebih, 83 tahun lebih 4 bulan atau 3 bulan. Ya. Luar biasa kan? Umur kita belum bisa mencapai 83 tahun, tapi amalan kita sudah bisa mencapai tahun-tahun tersebut. Makanya teman-teman sekalian, jangan sampai kita lewatkan malam yang sangat spesial tersebut. Kemudian teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi penulis rahimahullah mengatakan, "Wahia fil ashril awakhir min Ramadan." Dan ketahuilah, malam tersebut terdapat di akhir-akhir Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ini kita sudah ketahui. Poin intinya, oh ternyata malam Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di malam-malam bulan suci Ramadan. Makanya jangan sampai kita sia-siakan di malam-malam tersebut, kita isi dalam kemaksiatan, kita isi untuk kelalaian ya. Ada yang berikan candaan ya. Ini mereka katakan seperti ini. Kan malam Lailatul Qadar itu seseorang ketika beramal kepada Allah, contohnya seperti tadi bersedekah Rp2.000 dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia bersedekah selama 83 tahun lamanya. Sebaliknya, seseorang yang contohnya meskipun dia nggak bermaksiat, hanya main game bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia telah melalaikan untuk mengingat Allah SWT, main game selama 83 tahun lamanya dan bertepatan dengan
malam Lailatul Qadar. Atau lebih naudzubillahi min dzaliknya, seseorang ketika bermaksiat dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, maka seakan-akan dia bermaksiat kepada Allah selama 83 tahun lamanya. Ya ini meskipun ini hanya plesetan atau candaan ya, tapi bisa jadi ya, bisa jadi karena dosa tetap Allah akan hitung. Meskipun di malam Lailatul Qadar kalau seseorang berbuat dosa, Allah akan hitung dosanya. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan jangan sampai kita miss atau kita eee, tinggalkan di akhir-akhir Ramadan tersebut dengan banyak melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan soleh. Malam Lailatul Qadar itu terdapat di akhir-akhir di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Wahia ilal autari aqrabu minha ilal ashfa'. Nah, dan eee, beliau penulis itu lebih merinci lagi kapan tepatnya terjadi malam Lailatul Qadar tersebut. Di 10 terakhir itu kapan tepatnya? Ya, beliau lebih merinci lagi. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW tentunya. Beliau katakan, ilal autar aqrab minha ilal ashfa. Lebih kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil. Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Entah tanggal 21, tanggal 23 Ramadan, tanggal 25, tanggal 27, atau tanggal 29. Nah, 5 hari ini jangan sampai kita miss. Ya. Tapi ada baiknya satu paket itu 10 hari jangan sampai kita ketinggalan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan wa dhahiru annaha lailatul hadil wal ishrin. Pendapat beliau Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah bahwasanya yang paling kuat ya, yang paling dekat ya, sering atau pendapat beliau ya, yang paling kuat untuk terjadi malam Lailatul Qadar adalah di malam ke-21. Karena kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'aha. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat di tanggal tersebut malam Lailatul Qadar. Tsumma unsiha. Kemudian atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat malam Lailatul Qadar, setelah beramal di dalamnya itu, Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lupa. Lupa. Kapan itu ya? Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Kapan itu malam Lailatul Qadar itu? Wa dzakara annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Nah, dan seorang sahabat menyebutkan bahwasanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabatnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud di waktu subuh itu ketika sholat itu dan jidatnya kemudian hidungnya itu ada tanah, ada bekas tanah ya, bekas tanah. Kemudian beliau lanjutkan wasoha anal masjid wakaf lailatul hadi wal ishrin, dan sangat betul bahwasanya di Masjid Nabawi itu ada bocor, wakaf ini artinya bocor. Ya bukan wakaf tanah, wakaf rumah ya. Tapi wakaf dalam bahasa Arab artinya bocor ya. Masjid Nabawi pada saat itu bocor, hujan ya, hujan. Dan itu terjadi di malam ke-21. Malam ke-21. Wa ru'ya atharutin ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfihi. Nah, dan para sahabat itu melihat di jidat Rasulullah SAW dan hidung beliau itu ada bekas tin. Tin itu tanah bekas beliau sujud itu. Ada tanah ya. Karena kan zaman dahulu itu nggak ada karpet, nggak ada sajadah, ya, itu mereka sujud di tanah. Dan pada saat itu di Masjid Nabawi itu hujan dan bocor. Tentunya itu masuk airnya ya, dan tentunya bisa jadi becek ya. Kemudian Rasulullah sujud itu ada bekas tanah dan air di antara hidung dan jidat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tarajjahat lailatu ihda wa ishrin bi annahu akhbaru anna al-qamara kana lailatuhu kasyikki jafnatin. Nah, kemudian di sini terungkaplah bahwasanya malam Lailatul Qadar ini pendapat penulis rahimahullah Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwasanya malam tersebut berada di malam ke-20 21 dari bulan suci Ramadan, karena sesungguhnya Nabi SAW itu mengabarkan bahwasanya bulan pada saat itu seperti kasyikil
jafnatin seperti, apa ya, mangkok yang setengah dari mangkok ya, seperti ini. Ya, seperti itu kurang kurang lebih bulannya seperti itu dan itu kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar. Tentunya sangat banyak pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama kita tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar ya. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, "Taharru lailatul fil ashril awakhir, fil witril min ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, makanya di malam-malam ganjil ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu di tanggal 21, ada juga yang mengatakan, di malam ke-23, ada yang mengatakan 25, 27, dan ada yang mengatakan 29. Nah, pada intinya adalah kita jangan sampai memilih dan memilah ya. Di akhir-akhir Ramadan, terkhusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan, kita habiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah SWT, terkhusus di malam-malamnya. Ya, di malam-malamnya. Karena malam Lailatul Qadar, bukan siangnya, tapi di malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita terlewatkan momen yang sangat spesial spesial tersebut. Karena sesungguhnya umur kita ini belum bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ya, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Makanya pastikan di akhir-akhir Ramadan itu adalah peribadatan kita yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita mendapatkan malam yang sangat mulia tersebut dan seakan-akan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti 83 tahun lamanya. Umur kita belum bisa sampai ke 83 tahun, tapi amal kita sudah sampai ke 83 tahun. Itu sangat luar biasa dan menjadi bekal atau modal kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia dan atas izin Allah Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang berbahagia yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara malam Lailatul Qadar, keutamanya adalah itu Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana yang Nabi kita sabdakan sallallahu alaihi wasallam, "Man qoma man qoma man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang ketika di malam Lailatul Qadar itu sholat malam, ya, sholat tarawih, sholat witir, sholat malam apa saja itu, sholat tahajud, qiyamul lail itu sudah termasuk sholat sholat malam. Siapa saja di malam-malam Lailatul Qadar itu, ya atas izin Allah mereka bertemu berpapasan dengan malam malam Lailatul Qadar dan mereka lakukan ibadah-ibadah di malam tersebut ya. Dari sholat malam, ya, tarawih dan witir dan ibadah-ibadah lainnya, apa yang mereka akan dapatkan? Imanan wahtisaban tentunya dengan syarat ya. Mereka lakukan semua peribadatan itu di malam tersebut dengan iman dan ihtisab. Mereka mengimani bahwasanya ada malam Lailatul Qadar tersebut yang Allah turunkan. Kemudian harus dengan ihtisab. Apa itu ihtisab? Mereka beramal harus ada harapan. Harus ada pengharapan kepada Allah SWT bahwasanya, ya Allah semoga dengan ibadah yang saya lakukan di malam ini mendapatkan ampunan darimu. Ya. Mereka beribadah kepada Allah SWT dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Apa yang mereka akan dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah SWT, yaitu Allah ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Daripada itu jangan sampai lewatkan malam yang sangat spesial ini. Kemudian teman-teman yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah SWT, dan jangan lupa kita jangan beribadah sendiri juga di malam-malam tersebut. Kita ajak sanak saudara kita yang sudah berkeluarga, kita ajak orang tua kita, kakak adik kita, kemudian kerabat kita, bahkan tetangga kita kalau mampu kita ajak untuk beribadah di malam-malam di akhir Ramadan agar supaya kita bisa meraih pahala yang sangat luar biasa bersama orang-orang terdekat kita karena sesungguhnya surga itu sangat sangat luas ya, sangat luas. Makanya kita ajak orang lain untuk masuk surga bersama kita. Sebagaimana ini yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan langsung dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau katakan, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW, idza dakhala al-ashr, apabila masuk di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Ya. Ulama menjelaskan
Makna dari mengencangkan sarung Rasulullah SAW adalah beliau sudah tidak lagi bergaul dengan istri-istrinya. Ya. Sudah tidak main-main lagi dengan istrinya. Beliau sudah fokus beribadah. Ya. Istrinya beliau kurangi bergaul dengan istrinya ya di malam-malam hari. Di malam hari tersebut di akhir-akhir Ramadan, terkhusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau sudah sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Nah, dan beliau membangunkan sanak saudaranya. Artinya apa? Beliau tidak egois. Ya, sebagaimana yang saya katakan, surga itu terlalu luas bagimu. Makanya ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai hanya kita sendiri ya. Karena rasa egois kita sendiri yang melakukan ibadah tersebut. Sampai-sampai orang lain tidak mendapatkan kabar tentang keutamaan tersebut sampai kemudian mereka lupa melakukan amalan-amalan soleh di malam tersebut. Makanya ajak ya, ajak sekali lagi teman-teman kita ya, dari keluarga kita, anak istri kita, suami kita, tetangga kita, orang tua kita, dan orang-orang terdekat kita. Semoga dengan itu kita bisa meraih pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahya layali. Rasulullah SAW itu menghidupkan malam-malamnya di akhir-akhir Ramadan itu. Ulama menjelaskan Rasulullah menghidupkan malam-malamnya artinya apa? Rasulullah itu sudah tidak tidur di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Gak tidur lagi. Itu penghabisan, malam penghabiskan. Karena sesungguhnya klimaks dari puasa Ramadan itu ada di akhir-akhir Ramadan. Di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Rasulullah itu sudah habis-habisan. Bayangkan teman-teman sekalian. Nabi kita SAW itu dosa yang lalu dan dosa yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah SWT. Sudah dicap manusia yang maksum, terjaga dari kesalahan dan perbuatan dosa. Tapi apa? Masih saja mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu dalam kesehariannya itu tidak pernah sama sekali meninggalkan yang namanya istighfar sebanyak 100 kali. Luar biasa kan teman-teman sekalian? Padahal sudah dijamin masuk surga. Kita coba tanya diri kita masing-masing. Adakah istighfar hari ini selama sebanyak 100 kali? Sudah jaminkah diri kita ini, sudah kita jaminkah diri kita ini untuk masuk surga? Kita ini bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan wali, bukan kiai, ya, bukan siapa-siapa. Kemudian mengatakan pengen masuk surga. Ya itu namanya mimpi. Gak ada istighfar dalam kesehariannya. Ya. Sholat saja kadang masbuk, kadang hakikannya sholat 5 waktu dia buat 2 waktu saja. Kadang hanya 3 waktu. Nah, itu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya. Jangan sampai kita bercita-cita masuk surga, sementara amalan kita amalan ahli neraka. Ya, itu kan mustahil kan? Mustahil teman-teman sekalian. Ketahuilah teman-teman sekalian, surga itu sangat mahal. Ya. Disebutkan bahwasanya ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya surga itu para ulama-ulama soleh katakan seperti barang dagangan Allah. Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu sangat-sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan ketahuilah barang dagangan Allah ini adalah surga. Kita pengen barang itu, kita pengen beli itu harus dengan bersusah-susah karena mahal sekali. Mahal sekali. HP saja kita bisa beli, ya, mobil, motor kita bisa beli. Masa amalan ini gratis loh teman-teman sekalian. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan dalam keadaan berkendara, ya. Mau bawa motor, bawa mobil, hanya dengan istighfar, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain. Masa kita terasa berat ya? Mustahil kita bisa mendapatkan barang dagangan itu, yaitu surga. Makanya manfaatkan ya, manfaatkan dengan semaksimal mungkin, karena sesungguhnya amalan ini gratis kita lakukan, dimanapun kita lakukan, selama bukan di tempat-tempat haram, itu tetap Allah akan hitung sebagai pahala yang sangat sangat luar biasa. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang yang menanyakan ini, kisah nyata ini, seseorang yang menanyakan kepada seorang ulama, orang awam ini menanyakan kepada orang ulama, wahai syekh, wahai kiai, ya, wahai Pak Kiai, menurut jenengan, menurut Pak Kiai, malam Lailatul Qadar itu kapan? Ya, dia tanya, malam Lailatul Qadar itu kapan Pak Kiai? Ya. Ulama tersebut mengatakan, dia malah membalik pertanyaannya kepada yang penanya itu, orang awam itu. Malam Lailatul Qadar bagi saya atau bagi kamu? Ya. Adapun malam Lailatul Qadar bagi kamu itu ada di bulan suci Ramadan. Ya, tepatnya di
10 terakhir bulan suci Ramadan, diganjil-ganjil itu di hari-hari ganjil. Adapun saya, malam Lailatul Qadar itu setiap malamnya, Masya Allah luar biasa kan? Ya. Artinya apa? Ini tingkatan yang sangat-sangat tinggi, makomnya para para ulama itu, para aulia Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka menganggap itu setiap malam mereka, bukan cuma di malam-malam Ramadan. Mereka anggap di setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Makanya mereka sangat banyak menghabiskan hidup mereka itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kurang tidur di malam-malam hari. Mereka sujud, tunduk, takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai meneteskan air mata mereka. Mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka sangat mengharapkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sementara kita yang ibadahnya masih masih biasa-biasa saja itu sudah merasa yakin ya, saya masih muda, masih lama meninggal, nanti sudah tua aja, saya bertobat dan lain sebagainya. Jangan sampai eh, kalimat itu terucap keluar dari lisan-lisan kita karena sesungguhnya ajal tidak ada yang tahu, maka manfaatkan dengan semaksimal mungkin momentum yang sangat spesial ini teman-teman sekalian, karena sesungguhnya momentum tersebut ini di malam Lailatul Qadar insyaallah di 10 terakhir bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa yang disabdakan Nabi SAW, dihapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu ya. Dan kemudian diangkat derajatnya dan dicatatkan amalannya seakan-akan dia beramal selama 83 tahun lamanya. Semoga Allah memberikan kita taufik agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah tuntun kita hingga akhir Ramadan kita bisa memaksimalkan dengan semaksimal mungkin untuk ketaatan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan itu kita bisa meraih malam yang sangat spesial tersebut yaitu malam Lailatul Qadar dan pasca bulan suci Ramadan Allah catatkan kita sebagai finalis Ramadan, pemenang-pemenang Ramadan yang dimana kita sudah bersusah payah dari awal hingga akhir. Gimana Ustadz yang di awal-awal itu ibadah saya biasa-biasa saja. Saya semangat itu nanti di akhir-akhir, nggak masalah. Itu yang sangat luar biasa karena sesungguhnya kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat di penghujungnya, di akhirnya, bukan di awalnya. Ya, makanya kita katakan, sering kita dengar bahwasanya kita mengharapkan yang namanya husnul khotimah. Penutup yang baik, bukan su'ul khotimah. Enggak apa-apa. Dia ibadah yang di awal-awal itu biasa-biasa saja, tapi di akhir-akhir dia semakin semangat beribadah kepada Allah SWT. Semoga dengan itu menjadi pemberat amalan timbangan di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dimanapun berada kita dimasukkan atas izin Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jaza. Saya doakan semoga teman-teman tetap istiqomah, pantau terus, stay terus di aplikasi Sahabat Ngaji. Semoga dengan itu bisa menjadi pahala amal jariah untuk kita semua dan ajak orang-orang terdekat kita untuk menyaksikan konten-konten atau kajian-kajian ilmiah, kajian Islamia yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Semoga dengan itu teman-teman diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.